Disclaimer dulu. Konten ini mengandung spoiler. Untuk pengalaman lebih bagus menonton langsung drama di OTT yang tersedia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kisah ini dimulai dengan beberapa pasien yang tiba-tiba bertindak agresif, menciptakan suasana yang tidak biasa. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lee Jae-yoon, seorang prajurit yang sedang menjalani wajib militer dengan pangkat prajurit 1. Suatu malam, saat sedang berjaga, ia diam-diam mencoba menghubungi kekasihnya, Kang Yong-jo. Meskipun sedang tertidur nyenyak, Yong-jo terpaksa bangun karena kesempatan untuk berbicara dengan Jae-yoon tidak datang setiap hari. Namun, di tengah percakapan, Jae-yoon mulai mengeluh karena Yong-jo tidak bisa dihubungi selama berjam-jam sebelumnya. Tak ingin terjadi kesalahpahaman, Yong-jo menjelaskan bahwa ia sebelumnya mabuk berat di acara kantor, sehingga harus diantar pulang oleh manajernya. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut lebih jauh, tiba-tiba Yong-jo bergegas ke kamar mandi karena merasa mual. Di sisi lain, Jae-yoon ketahuan menggunakan ponsel tanpa izin oleh Sergean Jung. Tak hanya menegur Jae-yoon, Sergean Jung juga menegur Ra In-ho, sahabat sekaligus rekan satu peletonnya, karena ia ketiduran saat bertugas. Hari demi hari berlalu hingga peleton Jae-yoon menjalani latihan darurat untuk menghadapi serangan udara. Namun, latihan ini berakhir dengan kegagalan karena Jae-yoon dan In-ho secara tidak sengaja menjatuhkan misil saat bertugas memasangnya ke senjata artileri. Sebagai hukuman atas kesalahan mereka, peleton Jae-yoon diperintahkan menaiki puluhan tingkat anak tangga di gedung mereka. Dari sini, diketahui bahwa markas peleton Jae-yoon berada di puncak sebuah hotel bernama Eden. Setelah menjalani hukuman, Sergean Jung memberikan perintah baru. Mulai saat itu, semua anggota peleton dilarang menggunakan ponsel. Akibatnya, Jae-yoon kehilangan kesempatan untuk menghubungi Yong-jo. Beberapa hari kemudian, Jae-yoon mendapat tugas mengantarkan barang ke dapur hotel. Saat dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang aneh di atap rumah sakit, di mana beberapa pasien tampak bertindak agresif tanpa alasan yang jelas. Ketika tiba di dapur, Chef Jung, seorang koki di hotel, bersedia meminjamkan ponselnya kepada Jae-yoon. Tanpa membuang waktu, Jae-yoon langsung menelepon Yong-jo. Namun, bukannya berbincang dengan santai, Jae-yoon malah mempertanyakan kejadian malam saat Yong-jo mabuk dan diantar pulang oleh manajernya. Padahal, Yong-jo sudah menjelaskan semuanya lewat pesan teks sebelumnya. Setelah telepon berakhir, rekannya di kantor mulai menanyai Yong-jo. Mereka mempertanyakan apakah Yong-jo benar-benar akan menunggu Jae-yoon selama 18 bulan wajib militer. Bahkan, beberapa di antara mereka meragukan apakah Yong-jo ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Beberapa hari kemudian, Jae-yoon akhirnya mendapatkan kembali ponselnya, meskipun hanya untuk sementara, berkat bantuan dari Ra In-ho. Tak ingin membuang kesempatan, Jae-yoon langsung kembali menghubungi Yong-jo. Dalam percakapan ini, Jae-yoon mengungkapkan bahwa ia merasa stres karena terus mencemaskan Yong-jo. Namun, Yong-jo akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk berpisah sementara. Alasannya, hubungan mereka terasa tidak memiliki arah yang jelas. Selain itu, sejak Jae-yoon menjalani wajib militer, ia tidak pernah memberikan kepastian tentang masa depan hubungan mereka. Dengan berat hati, Jae-yoon akhirnya menyetujui keputusan tersebut, demi kebaikan mereka berdua. Setelah perpisahan mereka, Yong-jo menerima ajakan makan malam dari rekan kerjanya, Seo Jin-wook, yang selama ini sering membantunya. Kang Yong-jo merasa berhutang budi kepada Seo Jin-wook karena pria itu banyak membantunya saat ia melamar pekerjaan. Beberapa menit kemudian, Yong-jo pergi ke toilet untuk mendengarkan pesan suara dari Lee Jae-yoon. Dalam pesan itu, Jae-yoon akhirnya mengakui bahwa ia mulai meragukan hubungan mereka. Terlebih lagi, setelah menyelesaikan wajib militernya nanti, Jae-yoon masih harus menyelesaikan kuliahnya sambil mencari pekerjaan. Tak ingin Yong-jo terus menunggu tanpa kepastian, Jae-yoon akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka selamanya. Keputusan ini membuat Yong-jo sangat terpukul. Seo Jin-wook yang melihatnya menangis pun menyadari bahwa Yong-jo benar-benar telah kehilangan Jae-yoon. Karena tak bisa menerima perpisahan begitu saja, Yong-jo memutuskan untuk menemui Jae-yoon secara langsung di Hotel Eden, tempat di mana Jae-yoon bertugas. Seo Jin-wook yang mengkhawatirkan kondisinya memutuskan untuk mengantarnya. Namun, di tengah perjalanan, mobil Seo Jin-wook mengalami kecelakaan dan menabrak seorang pejalan kaki. Di waktu yang bersamaan, Lee Jae-yoon dan Ra In-ho berada di salah satu tingkat hotel yang biasa digunakan tamu. Ketegangan pun terjadi saat tiba-tiba muncul sebuah pesawat yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju hotel. Para tamu dan staf panik karena pesawat itu tampak akan menabrak tingkat mereka. Namun, secara mengejutkan, pesawat itu tiba-tiba mengubah arah dan akhirnya jatuh di tengah kota Gangnam, menimbulkan ledakan besar yang mengguncang kota. Setelah keadaan mulai normal, Jae-yoon dan In-ho melanjutkan tugas mereka untuk membeli bensin. Di perjalanan, mereka bertemu dengan manajer utama hotel, Aaron Park, yang langsung menegur mereka karena menggunakan lift khusus tamu hotel. Menurut peraturan, mereka seharusnya menggunakan lift khusus tentara atau tangga darurat. Tak lama setelah itu,
lift yang mereka naiki tiba-tiba mengalami gangguan, membuat suasana semakin mencekam. Namun, setelah beberapa detik, lift kembali beroperasi dan mereka sampai di tingkat 53. Saat tiba di tingkat tersebut, suasana tiba-tiba berubah menjadi kacau. Para tamu hotel berlarian ketakutan, sementara beberapa lainnya berusaha menghindari serangan dari tamu lain yang telah berubah menjadi zombie. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba salah satu zombie tumbang secara misterius. Jae-yoon, In-ho, dan Aaron Park segera memeriksa tingkat 53, hanya untuk menemukan banyak mayat yang berserakan di sana. Situasi semakin memburuk ketika para tamu hotel berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie yang semakin menggila. Beberapa saat kemudian, Jae-yoon dan In-ho melihat Aaron Park terpojok oleh zombie. Dengan cepat, mereka berdua berusaha menyelamatkannya, tetapi zombie tersebut terus merangsek maju. Mereka akhirnya menggunakan meja untuk menjepit tubuh zombie tersebut, sementara Jae-yoon berpikir keras mencari cara untuk menghabisinya. In-ho kemudian memberikan ide untuk menggunakan pemantik api pemberian Kang Yong-jo. Jae-yoon pun segera mengambil kain kecil dan membakarnya. Setelah itu, ia mencari minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang bisa digunakan untuk memperbesar api. Ketika zombie itu akhirnya berhasil melepaskan diri, Aaron Park dengan cepat memecahkan botol minuman keras di atas kain besar. Begitu tubuh zombie terbungkus kain, Jae-yoon langsung melemparkan kain kecil yang sudah menyala, dan dalam hitungan detik, zombie itu terbakar habis. Setelah api berhasil dipadamkan, Aaron Park akhirnya menyadari bahwa seluruh Hotel Eden telah dikuasai oleh zombie. Merasa bertanggung jawab atas keselamatan para tamu, Aaron Park memutuskan untuk pergi sendirian ke lokasi tim penyelamat yang dikirim oleh manajer keamanan hotel. Sementara itu, Jae-yoon dan In-ho batal membeli bensin dan memilih kembali ke markas mereka di tingkat teratas gedung. Di tempat lain, Kang Yong-jo masih panik melihat mobil Seo Jin-wook menabrak seorang pejalan kaki. Korban mengalami luka parah hingga kepalanya menembus kaca mobil, membuat Yong-jo ketakutan. Ketika ia memperhatikan lebih dekat, bola mata korban bahkan terlepas dan menempel di lehernya, membuat situasi semakin mengerikan. Seo Jin-wook, yang masih dalam keadaan panik, berusaha menghubungi perusahaan asuransi. Sementara itu, Yong-jo mencari bantuan di sekitar lokasi. Beberapa saat kemudian, Yong-jo bertemu dengan seorang pria bernama Kyung-soo, yang ternyata adalah CEO sebuah perusahaan ternama. Dengan sigap, Kyung-soo membantu Yong-jo mengevakuasi tubuh korban dari mobil. Karena melihat korban masih bernapas, Kyung-soo berusaha memberikan pertolongan pertama. Namun, dalam prosesnya, tanpa sengaja ia malah mematahkan tulang korban, membuat warga sekitar mengira ia justru membunuh korban tersebut. Di tengah kebingungan itu, Yong-jo mulai curiga mengapa korban dari tadi tidak mau keluar dari mobil. Untuk memastikan keadaannya, ia membuka pintu mobil dan terkejut saat melihat Seo Jin-wook yang ketakutan sampai mengompol di celananya. Ketegangan belum berakhir. Tiba-tiba, sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi tanpa kendali, menghantam segala sesuatu di jalurnya. Truk itu ternyata dikemudikan oleh seorang zombie, membuat situasi semakin kacau. Menyadari bahwa truk itu akan segera menabrak mobilnya, Seo Jin-wook akhirnya terpaksa keluar demi menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, kerumunan zombie mulai menyerang orang-orang di sekitar lokasi, membuat Yong-jo, Seo Jin-wook, dan Kyung-soo terpaksa berpisah demi menyelamatkan diri masing-masing. Di saat yang sama, di berbagai penjuru kota, situasi semakin memburuk. Pemerintah segera memberlakukan status darurat nasional dan darurat militer setelah mendapatkan laporan tentang kerusuhan massal dan serangan zombie di berbagai tempat. Setelah mendapatkan informasi ini, Platon 1, yang merupakan peleton Lee Jae-yoon, segera bersiap siaga dengan senjata mereka. Sementara itu, Lee Jae-yoon dan In-ho masih dalam perjalanan menuju markas mereka. Untuk menghindari zombie, mereka memilih menggunakan tangga darurat. Namun, sesampainya di sana, mereka mendapati pintu menuju markas telah digembok. Karena tak punya pilihan lain, mereka memutuskan mencari jalan lain. Di tengah pencarian mereka, Jae-yoon dan In-ho menemukan sebuah ruangan khusus staf hotel. Namun, saat memasuki ruangan itu, In-ho tiba-tiba diserang oleh seorang staf hotel bernama Oh Soo-jeng, yang mengira mereka berdua telah berubah menjadi zombie. Namun, setelah Jae-yoon dan In-ho berhasil membuktikan bahwa mereka masih manusia, Soo-jeng akhirnya menghentikan serangannya. Setelahnya, Soo-jeng mencoba menggunakan telepon darurat di ruangan itu, tetapi ternyata sudah tidak berfungsi. Selain itu, Soo-jeng juga telah kehilangan ponselnya saat berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Mengingat mereka membutuhkan komunikasi, Jae-yoon memutuskan untuk mencari kabel telepon yang ada di restoran hotel. Sementara itu, In-ho mengambil beberapa benda dari ruangan tersebut untuk dijadikan alat pertahanan diri. Di sisi lain, Seo Jin-wook yang telah berhasil menyelamatkan diri memilih untuk menjarah sebuah toko pakaian yang telah terbengkalai agar bisa berganti baju. Namun, tanpa ia sadari, seorang pria telah mengincarnya sejak tadi dan berencana merampas arloji mewah miliknya. Di waktu yang sama, Kang Yong-jo kini bersembunyi di sebuah salon sambil beristirahat. Dalam kesempatan itu, ia menghubungi ibunya untuk memastikan bahwa sang ibu baik-baik saja. Selain itu,
Ia juga mendesak ibunya agar tetap bertahan di dalam rumah dan tidak keluar demi menghindari serangan zombie. Di akhir percakapan, ibunya memberikan saran agar Yongjo segera menemui Lee Jae-yoon, karena militer mungkin bisa memberikan perlindungan jika ia bersama Jae-yoon. Memasuki malam hari, Seo Jin-wook yang masih berada di luar tiba-tiba diserang oleh pria yang mengincarnya sejak tadi. Serangan itu membuat Seo Jin-wook jatuh pingsan. Melihat kesempatan, pelaku segera mengambil ponselnya dan berusaha mencuri arloji mewah miliknya. Namun, sebelum pelaku berhasil membawa kabur arloji tersebut, ia dipergoki oleh Yongjo, yang membuatnya terpaksa melarikan diri. Setelah Seo Jin-wook kembali sadar, ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian itu. Di sisi lain, Yongjo berencana mengantarkan Seo Jin-wook terlebih dahulu sebelum akhirnya pergi menemui Jae-yoon. Sementara itu, Sersan Kim Yang-men dan beberapa anggota Platon 1 memutuskan untuk mencari Lee Jae-yoon dan Ra In-ho, yang hingga saat itu belum juga kembali ke markas. Di sisi lain, Jae-yoon, In-ho, dan Sujeng akhirnya memulai perjalanan menuju restoran hotel untuk mencari kabel telepon. Namun, dalam prosesnya, mereka harus menghadapi serangan zombie. Ketika zombie mulai menyerang, Jae-yoon mencoba strategi dengan mengombinasikan pemantik api dan desinfektan sebagai senjata, tetapi ternyata metode ini tidak cukup efektif untuk membunuh zombie. Situasi semakin memburuk, dan Ra In-ho akhirnya nekat mengiris bagian otak zombie dengan benda tajam yang ia bawa. Akhirnya, zombie itu berhasil dilumpuhkan. Selang beberapa detik, Jae-yoon tidak sengaja menemukan Chef Jung dalam kondisi yang sangat kritis. Chef Jung sedang berjuang menahan pintu kaca yang hampir jebol akibat dorongan dari gerombolan zombie di luar. Jika pintu itu sampai hancur, maka zombie akan langsung masuk ke dalam gedung dan membahayakan semua orang di dalamnya. Melihat kondisi itu, Ra In-ho segera membantu Chef Jung untuk menahan pintu, sementara Jae-yoon berpikir keras untuk mencari solusi sebelum semuanya terlambat. Karena mereka tahu pintu kaca itu tidak akan bertahan lebih lama lagi, mereka harus segera menemukan cara untuk mengatasi situasi ini sebelum terlambat. Bersambung.